Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat guru ngaji yang saya cintai, hari ini kita akan bicara soal sesuatu yang kalau tidak kita bahas dengan jernih itu bisa membingungkan warga Nahdlatul Ulama ya, atau masyarakat warga Nahdliyin ya. Apa itu? Munculnya satu organisasi tarekat baru yang dibuat atau diprakarsai oleh Mbah Lutfi bin Yahya di Pekalongan, yang namanya itu adalah Jatma Aswaja ya. Namanya mirip ya dengan Jatman, organisasi thariqah yang resmi di bawah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Bedanya cuman N, tapi perbedaan huruf ini bisa membedakan dua organisasi ini secara sangat substantif. Kalau Jatman itu kan Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah. Ada An-Nahdliyah, perkumpulan para ahli thariqah yang diakui gitu ya. Al-Mu'tabarah itu kan yang diakui di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah, kalau Jatma Aswaja ya Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Perkumpulan para ahli thariqah yang diakui di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini lebih umum jadinya ya. Kalau tadi yang An-Nahdliyah itu lebih spesifik lagi, yang diakui di NU gitu. Karena nggak semua thariqah itu ya yang mengaku Mu'tabarah itu yang diakui di Nahdlatul Ulama. Nah, tentu antara keduanya secara substansial seperti tadi saya bilang itu sangat berbeda. Walaupun perbedaan singkatannya itu hanya satu huruf saja, tapi ini membuatnya berbeda secara organisasi, berbeda secara sanad keilmuan tentu saja ya kan. Dan juga tentu saja secara etik ya, karena kalau kita bicara atau kita membahas terkait dengan thariqah ya tidak ada lain berbicara soal etika, bicara soal adab, ya bicara soal akhlak. Nah, kemunculan Jatma Aswaja yang dibuat oleh Mbah Lutfi bin Yahya ini tentu saja membuat masyarakat dalam tanda kutip kebingungan ya, masyarakat pengamal thariqah dan juga para mursyid di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sikap para kiai-kiai kita di NU ya, para pengamal thariqah ya, khususnya para mursyid atau para pengurus ya, terhadap kemunculan Jatma Aswaja ini. Kalau kita pakai ya kacamata hukum negara ya tentu saja sah-sah saja ya, karena orang bebas berserikat, bebas berkumpul dan itu dijamin oleh undang-undang. Tapi kalau kita bicara soal integritas organisasi, loyalitas ya terhadap Jam'iyah Nahdlatul Ulama, soal adab kita kepada guru-guru kita, para masyayikh kita di Nahdlatul Ulama, maka ini menjadi soal gitu ya. Saya jadi ingat satu tulisan seorang teman yang menceritakan tentang pesan ya dari ketua Jatman PBNU yang baru terpilih baru lalu ya, yang sah di bawah PBNU, yaitu Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi Berjan Purworejo. Beliau pernah berpesan begini, posisi pengabdian itu bukan di atas jabatan. Jadi ukuran pahala pengurus NU bukan diukur dari jabatan, tapi dari pengabdian. Jadi nanti kata beliau itu di dalam tulisan itu, di akhirat itu bisa saja orang yang jabatannya tinggi ya, bahkan dia jadi pengurus ya di PBNU misalnya, tapi pahalanya justru kalah sama orang yang jadi pengurus NU di ranting itu, di kepengurusan yang paling rendah di NU ya. Karena yang satu sibuk mengabdi kepada Nahdlatul Ulama dan yang satu sibuk mencari jabatan di Nahdlatul Ulama begitu. Nah, beliau juga menceritakan ada seorang kiai karismatik itu di Kabupaten Blitar, namanya Kiai Haji Yasin Yusuf. Beliau itu dijuluki sang orator NU karena beliau sering diundang ceramah di mana-mana, bahkan di PBNU sendiri dulu beliau ini sering diundang gitu. Tapi saking bersahajanya beliau ini, kiai ini, seumur hidupnya itu menjadi ketua MWC NU ya, Majelis Wakil Cabang NU, salah satu tingkatan kepengurusan NU tingkat kecamatan ya, MWC NU. Nah, di bawahnya itu di tingkat desa itu ada namanya ranting ya. Lalu suatu saat pengurus-pengurus PCNU Blitar datang ke rumah beliau dan menawarkan jabatan kepada beliau untuk duduk di kepengurusan PCNU. Beliau tolak
kemudian datang lagi dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah ya. Beliau tolak juga. Sampai dari PBNU ada utusan yang meminta beliau itu, Kiai mohon untuk mau menjadi pengurus di PBNU. Jawaban beliau itu kalau bahasa Jawanya gini, kulo MWC mawon ya. Saya sudah cukup di MWC saja, kata beliau. Kembali ke soal Jatman PBNU dan Jatma Aswaja yang baru dibuat oleh Mbah Lutfi bin Yahya atau Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kita harus jujur bahwa Jatma Aswaja ini lahir dari proses yang bermasalah ya, dan bisa kita katakan ya lahir dari sebuah pembangkangan lah gitu ya. Karena kalau Anda mengikuti polemiknya sejak awal, bagaimana upaya persuasif PBNU kepada Lutfi bin Yahya ini agar taat kepada mekanisme organisasi karena sudah habis masa jabatannya waktu itu ya. Lalu dia diminta untuk mengadakan muktamar atau pemilihan ketua lagi. Habib Lutfi itu nggak mau, malah seakan-akan ya dalam bahasa kasarnya itu ingin mengangkangi organisasi itu gitu. Bahkan menurut beberapa kesaksian pengurus itu ADART Jatman, peraturan-peraturan yang ada di organisasi, bahkan istilah-istilah penting di dalam kepengurusan itu sudah dirubah gitu. Di samping itu PBNU juga sudah meminta ya secara baik-baik ya kepada Habib Lutfi itu untuk sama-sama ya bareng-bareng ya membenahi organisasi Thariqah ya, organisasi yang apa ya menjadi ruh dari Nahdlatul Ulama sebetulnya ya. Karena ini adalah organisasi yang berada di bawah kepengurusan PBNU, karena di NU itu ada istilahnya badan otonom dan ada lembaga gitu ya. Nah, Jatman ini adalah bagian dari NU, badan otonomnya PBNU. Jadi PBNU itu merasa perlu untuk melakukan pembenahan di organisasi ini. Tapi Lutfi bin Yahya itu tidak mau juga. Bahkan ketika PBNU mengajak para mursyid Thariqah se-Indonesia untuk kumpul ya, kalau nggak salah di Jawa Timur waktu itu, malah Mbah Lutfi bin Yahya ini membuat surat larangan ya, supaya para pengurus ya yang di bawah kendali dia itu ya, yang masih menjadi pengikutnya itu jangan hadir gitu. Nah, kalau kita lihat dari proses ini, tentu saja jelas-jelas ya, ini bukan sekedar beda pandangan gitu Kak. Kalau ada orang yang bilang, wah ini kan sekedar beda pandangan saja ya antara Habib Lutfi dan PBNU. Bukan sekedar beda pandangan menurut saya, tapi ini sudah termasuk sebuah pembangkangan gitu. Dan tentu saja sebuah pembangkangan seperti ini bukan adab seorang penganut thariqah gitu, apalagi seseorang yang mengaku mursyid atau guru thariqah. Itu adabnya atau gayanya politisi itu. Maka wajar kalau kemudian PBNU mengambil alih organisasi ini, lalu beberapa waktu lalu mengadakan kongres di Solo, lalu terbentuklah kepemimpinan baru atau kepengurusan baru di bawah Kiai Haji Khalwani Nawawi Purworejo. Nah, jadi sekarang ya sederhana saja, para kiai, para pengamal thariqah ya, para mursyid thariqah yang ada di Jatman dalam posisi yang dilematis seperti ini, apakah mau masih berada di Jatman yang sah, yang diakui oleh PBNU gitu, atau dia mau ikut Jatma Aswaja ya versi Habib Lutfi ya. Tentu saja hak masing-masing ya. Tapi tentu saja sebagai organisasi, apalagi di bawah kepemimpinan Gus Yahya yang sekarang ya cukup tegas ya. Semua organisasi itu serta banom-banomnya itu dilarang untuk menjadi double kepengurusan ya. Dilarang itu sekarang itu ya, tentu saja jangan sampai dua kaki gitu. Jangan sampai siangnya di Jatman gitu ya, malamnya itu di Jatma Aswaja. Ya kalau mau ikut Jatma Aswaja ya ikut Jatma Aswaja saja. Kalau mau ikut Jatman ya ikut Jatman saja gitu. Tapi begini sahabat-sahabat ya, terkait dengan Mbah Lutfi bin Yahya, memang bukan hanya sekedar soal Jatman ini saja gitu. Sebelumnya kan satu hal yang sangat miris gitu ya, LBY LBY ini kan pernah menyebarkan narasi bahwa sejarah NU itu didirikan oleh leluhur-leluhur dari Yaman gitu ya. Sehingga ada cerita leluhur beliau, salah satu kakeknya mungkin ya, itu dimasukkan di dalam sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Dan hasil dari kajian PBNU itu narasi yang ngawur gitu ya, yang ngarang-ngarang itu, dan itu juga sudah dikoreksi oleh PBNU ya. Bahkan buku yang diterbitkan oleh Habib Lutfi yang memuat tentang sejarah yang salah itu kemudian diminta untuk ditarik dari peredarannya. Nah, kalau sekarang para pengurus NU, para kiai-kiai NU, para pengamal thariqah dan para mursyid itu kalau mau ikut Habib Lutfi ya
dengan cerita seperti itu ya silakan saja gitu. Mengikuti orang yang membuat sejarah palsu tentang NU ya, mau berubah sejarah NU gitu. Jadi kesimpulannya ya tinggal memilih sekarang mau setia kepada Jatman PBNU yang sudah jelas sanad keilmuannya, sanad ruhiyahnya, atau justru akan melipir ya ke jalur yang lain, ke organisasi baru yang dibentuk oleh Mbah Lutfi bin Yahya yang namanya Jatma Aswaja itu. Dengan model kepemimpinan Gus Yahya yang sangat tegas, saya kira ini akan menjadi menarik ke depannya. Pasti akan ada pemecatan-pemecatan lagi seperti yang sudah-sudah gitu ya. Ya kita berharap ya kepengurusan dua-dua organisasi ini bisa berjalan gitu ya. Jatma Aswaja di bawah Habib Lutfi jalan, ya Jatman itu juga bisa berjalan, tidak saling ganggu gitu ya. Tinggal para pengamal thariqah, para kiai ya tinggal pilih saja mana yang paling disukai, mana yang paling nyaman rasanya gitu ya. Kalau masih nyaman di PBNU ya silakan ikut Jatman gitu. Kalau nyaman dengan Habib Lutfi ya silakan ikut Habib Lutfi gitu ya. Mungkin itu saja sahabat-sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.